Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam salah satu majelis ilmu yang dimana di dalamnya dibacakan kitabullah Al-Quranul Azim, kemudian hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita kitab tentang pembahasan mengalap berkah ya, at-tabarruk, yang disyariatkan dan yang dilarang. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkannya. Kita masuk sekarang pada pembahasan halaman yang ke-26 ya, kalau tidak salah itu batasan kemarin ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga beliau Allah rahmati, yaqulu Syekhul Islami aidan, dan berkata Syekhul Islam ya, berkata lagi, maka ahadun minas sahabati yazhabu ilal gharil madhkuri fil Quran. Tidak ada seorang sahabat pun yang pergi ke goa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Goa apa saja Bapak Ibu? Ada goa Hira ya, sebagaimana firman Allah ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama dalam surah Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi asbabun nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini adalah ketika itu Rasulullah berada di goa Hira. Nah, jadi disebutkan ini dalam Al-Quran gitu. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang berziarah ngalap berkah pergi ke goa tersebut. Dan tidak ada seorang pun sahabat ya wassalati fihi, dan melaksanakan salat di dalamnya. Nah, jadi nggak ada ya Bapak Ibu ya. Wala kanu yazhabuna ila ghari Hira, dan demikian juga mereka tidaklah pergi ke Gua Hira ya, gua yang dalam Al-Quran banyak ada namanya Gua Ashabul Kahfi. Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran ya Pak ya. Jadi tidak ada riwayat dari sahabat maupun Rasulullah sendiri ya mencari-cari di mana sih Goa Al-Kahfi itu ya, goa tempat ya tidurnya para pemuda yang ingin menjaga keimanan mereka, yang mereka tertidur ya ratusan tahun ya di dalam goa tersebut. Kemudian Allah nampakkan mukjizat, Allah nampakkan kebesarannya. Kemudian orang ini Allah bangkitkan lagi karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu gitu.
Jadi tidak pernah ya dalam riwayat para sahabat maupun Rasulullah mencari-cari di mana sih gua itu, ayo kita ngalap berkah gitu. Ya, ini tidak ada. Demikian juga mereka tidak pernah pergi ke Gua Hira. Wa huwal makanul ladzi kana yata'abbadu fihi qabla an-nubuwah. Yang mana itu adalah tempat yang Nabi beribadah di tempat itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum kenabian itu nubuwah. Jadi tidak pernah lagi Nabi ngalap berkah ke situ gitu setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Wa fihi nazala 'alal wahyu awalan, dan di gua tersebut turun atas Rasulullah wahyu pertama kali. Falam yakun huwa wala ashabuhu yazhabuna ila ghari Hira, ya, dan tidak pernah ya beliau dan para sahabatnya pergi ngalap berkah ke gua Hira tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jangan kita itu mencari-cari tempat ya yang mana tidak ada keterangannya, dalilnya, walaupun itu tempat bersejarah. Nah gitu. Karena gua Hira itu Pak tempat bersejarah itu. Sejarah yang sangat luar biasa pada umat Islam, karena sejarah pertama kali turunnya wahyu Allah di gua tersebut. Nah, namun walaupun dia ada tempat bersejarah, menjadi saksi bisu gitu ya, saksi mati diturunkannya wahyu gitu. Namun tidak pernah itu dijadikan dalil alasan oleh Rasul dan para sahabatnya untuk tabarruk ngalap berkah di tempat tersebut, padahal itu tempat bersejarah loh. Apalagi tempat-tempat lain yang tidak jelas asal usulnya, entah yon tidak gitu ya. Iya, ini kuburan keramat, entah yon tidak keramat kan gitu. Ini Gua Hira betul Pak, dengan sanad yang sahih, jelas ya, itu adalah tempat bersejarah, tempat diturunkannya wahyu yang pertama. Namun para sahabat nggak pernah ngalap berkah di situ. Ini tidak kuburan, entah yang tidak kubur keramat, entah yang tidak ada orang meninggal di situ. Boleh saja anjing yang mati dikubur di situ ya Pak ya. Makanya ada istilah kuburan tai nacong ya. Tai nacong itu kan tai anjing Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang sekarang kan enggak, hati mereka sangat terpaut dengan selain Allah. Itulah asal muasal syirik itu Pak ya, keterpautan hati seseorang kepada selain Allah. Kuburan itu kan makhluk Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, ini sering kami sampaikan, aslul maksiyati salasah ya, asal muasal dari seluruh maksiat itu ada 3. Ada berapa Pak? 3. Yang pertama at-ta'alluqul qalbi li ghairillah. Hati orang itu sudah sudah terikat, sudah condong kepada selain Allah. Ini asal muasal syirik. Ada condongnya ke patung. Ini patung luar biasa, ini patung yang ngasih rezeki, ya kan? Ada hati manusia itu ke dunia, ini bisa juga Pak, karena Rasul mengatakan ta'isa ya abdud dinar, celakalah hamba dinar, karena segala sesuatu uang. Iya, ta'isa ya abdud dirham, ya, celakalah hamba budak dirham. Kenapa? Karena dalam pikirannya itu uang aja Pak, dikit-dikit ya uang. Ibadah saja masih hitungan ekonomi dia. Karena memang dalam jiwanya itu hamunya itu Pak ya, maksud tujuannya itu adalah uang. Makanya dikatakan oleh Rasul ini hamba uang ini, karena hatinya itu udah condong kepada uang gitu. Segala sesuatu itu harus dengan uang. Ya, memang Pak, hidup butuh uang, namun hidup bukan untuk uang. Ini prinsipnya. Memang kita hidup butuh uang, nggak ada yang gratis memang ya. Namun hidup kita bukan untuk uang, ya Pak ya. Hidup kita untuk mengabdi kepada Allah. Uang butuh betul ya, namun uang bukan tujuan. Uang hanyalah sarana untuk dapat pahala. Karena pahala Pak butuh uang juga, ya kan? Mau naik haji gimana kalau nggak ada uang Pak ya? Nggak bisa.
Iya kan? Iya, butuh juga, namun uang bukanlah tujuan. Namun dia hanya sarana saja dalam kehidupan kita. Tetap hati kita condongkan kepada Allah, ya. Jadi memang itu yang pertama ya Pak ya. Asal muasal maksiat itu adalah hati sudah condong kepada selain Allah. Kalau orang kuat keimanannya, mereka yakin hidup ini sudah dijamin, ya. Yang maha pemberi rezeki itu Allah, bukan pekerjaan. Ya Pak ya. Nah, kalau sekarang kan ada juga sebagian orang seolah-olah pekerjaannya lah yang maha memberi rezeki. Seolah kalau dia resign ya Pak udah hilang ya kan rezekinya. Ya kan? Nah, itu mengarah kepada syirik ujung-ujungnya itu. Kenapa? Karena hati sudah mengarah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, ta'allaqul qalbi ya bil ghadab. Hati itu Pak sudah dimakan atau dibelokkan kepada marah, sehingga puncaknya apa? Pembunuhan, ya. Sudah kepada hawa nafsu marah. Kemudian yang ketiga, hati itu condong kepada syahwat sehingga berzina dia, ya kan? Nauzubillahi min zalik. Ini kata beliau 3 asal muasal maksiat itu. Condong kepada selain Allah hati itu sehingga dia kaitkan kepada makhluk, atau condong kepada hawa nafsunya. Sehingganya dalam Al-Qur'an ya Allah mengatakan ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya. Ya, yang tahu ya bisa jawab ya. Kira-kira itu ayat apa itu Pak? Surah apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa minan nas gitu ya. Ada di antara manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya, sebagai ilahnya. Boleh lihat HP nggak apa-apa Pak? Iya. Nanti yang bisa jawab catat ben namanya ada door prize Pak ya. Iya. Iya. Toib. Ini PR aja Pak ya, PR aja itu. Iya. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada perkataan daripada beliau ini. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi maqami Ibrahim wa lam yastalimhu. Ini halaman 26 Pak ya, halaman 26 kalau di fotokopinya. Jadi Nabi SAW pernah sholat di belakang maqam Ibrahim, dan Nabi tidak pernah mengusapnya. Walam yuqabbilhu, dan Nabi juga tidak pernah menciumnya. Fadalla dzalika ala anna tamassuha bi haytanil ka'bati ghaira ruknainil yamanaini wa taqbili syai'in minhuma ghairal hajar aswadi laisa bisunnah. Kemudian ya praktek dari Nabi ketika beliau melakukan umroh atau haji ya, beliau sholat di belakang maqam Ibrahim, kemudian beliau nggak pernah mengusapnya Pak. Kemudian beliau juga tidak pernah walam yuqabbilhu, beliau tidak juga pernah menciumnya. Fadalla dzalika, maka ini menunjukkan ala anna tamassuha, sesungguhnya ya mengusap ya bihaitanil ka'bati ya dinding Ka'bah, ghairar ruknainil yamanaini, selain 2 rukun yamani. Kalau 2 rukun yamani itu memang sunnahnya diusap gitu Pak, kalau mampu ya, atau dikasih isyarat gitu. Wa taqbilin syai'in minhuma, dan mencium dari 2 ini ya tidaklah disyariatkan kecuali hajar aswad. Itu tidak merupakan sunnah, bukan sunnah gitu ya, nggak disyariatkan gitu. Nah, kalau diniatkan ngalap berkah tentu tidak ya, tidak boleh gitu Pak ya, karena memang tidak ada sunnahnya. Karena yang namanya berkah itu Bapak Ibu ada pada sunnah, pada bid'ah nggak ada ya. Bid'ah itu dosa ya, bukan berkah itu, namun itu adalah dosa ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
Wadalla ala anna istilama maqami Ibrahim wa taqbilahu laisa bisunnah. Kemudian menunjukkan juga ya, mengusap makom Ibrahim ini banyak Pak, saya lihat juga pas umroh ya, makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu diusap-usap ya Pak, ya kan, berebutan orang tuh, bahkan banyak adanya mencium juga. Itu bukan sunnah, itu bukan berkah itu, karena sesuatu yang bukan sunnah itu tentu terlarang itu. Apalagi orang berkeyakinan ini adalah suatu yang berkah lah, ini mengarah kepada dosa ya. Syirik kecil lah minimal Pak ya. Iya. Karena sesuatu yang tidak berkah dianggap menjadi berkah tanpa dalil itu dosa. Itulah yang disebut dengan tabaruk mamnu. Tabaruk yang dilarang. Harus mesti ada dalilnya. Baru kita bilang berkah gitu. Iya. Jadi nggak boleh Pak kita mengkhususkan ini berkah padahal tidak ada dalilnya. Misalkan kita bilang ini sepatu saya ini berkah ini ya, mantap ini ya, ya kan, nggak boleh Pak ya, karena tidak ada dalilnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena khawatir nanti mengarah kepada syirik, minimal syirik kecil Pak ya, sehingga dijadikan azimat nanti. Ini kan berkah, bolehlah ya dijadikan zimat. Ini foto kiai ini berkah ini, maka kita pajang di rumah kita. Untuk apa? Nah, boleh jadi supaya rumah kita itu murah rezekinya, ya kan, tidak sial. Nah, dipajanglah foto kiai, sehingga mengarah kepada apa Pak? Kepada perbuatan syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa iza kana hadza bi nafsil Ka'bah wa nafsi maqami Ibrahim biha fa ma'lumun anna jami'al masajida hurmatuha duna hurmatil Ka'bah wa anna maqama Ibrahim bisyam wa ghairaha wa sa'ira maqamatil anbiya dunal maqamil ladzi qala Allah ta'ala fihi wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fa ulima ya anna sa'iral maqamati la tuqsadu lis salati fiha kama la yahujju ila li syairil masyahid wa la yatamassahu biha wa la yuqabbalu syai'un min maqamatil anbiya'i wal masajid wa la sakhrah wa la ghairaha wa la yuqbalu ma ala wajhil ardi illa Al-Hajrul Aswad. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya Ka'bah saja tidak boleh dicium gitu Pak ya, kecuali Hajar Aswad, tidak boleh diusap-usap gitu. Demikian juga maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maka ya demikian pula diketahui seluruh masjid-masjid yang mana diketahui masjid itu ada kehormatannya, karena masjid itu kata Rasul tempat yang Allah cintai. Yang mana masjid-masjid itu selain masjid ya kehormatan Masjidul Haram ya atau Ka'bah, maka itu sudah selayaknya juga kita tidak melakukan ngarap bekah di situ gitu ya. Tidak boleh juga menciumnya. Kalaulah Ka'bah saja ya, masjid pertama kali itu ya, tempat sholat pertama kali itu kan Baitullah Ka'bah. Tidak boleh dicium-cium, diusap-usap, apalagi yang di bawah itu kehormatannya. Tentu itu lebih dilarang lagi seperti itu ya. Kemudian juga seluruh tempat berdirinya para nabi. Kalau makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim saja nggak boleh dicium, diusap, nggak berkah. Nah, demikian pula seluruh ya tempat berdirinya, bekas-bekas peninggalannya para nabi. Dan itu selain memang makom tempat berdiri Nabi Ibrahim yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 125 itu. Karena Allah memerintahkan wattakhidhu, dan jadikanlah gitu ya. Ini fil amr ya, perintah. Dan jadikanlah dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim, berarti di belakangnya Pak ya.
tempat sholat, maka disunahkannya sholat setelah tawaf. Itu memang ada Pak ya, sholat sunnah setelah tawaf. Maka kalau kita umroh habis tawaf itu, kita dianjurkan untuk sholat. Nah, kalau bisa, ini kalau bisa, kalau nggak rame gitu ya, di belakang makom Ibrahim. Namun kalau tempatnya nggak ada ya Pak ya, rame orang dempet-dempetan, ya boleh di mana aja gitu ya. Nah, di dekat pelataran Ka'bah itu boleh di mana saja, itu sunnah ya. Jadi sholat 2 rakaat setelah tawaf itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Kemudian kata beliau, fa'ulima, maka diketahuilah an-nasairal maqamati la tuqsadu li sholati fiha, ya. Maka diketahui bahwasanya seluruh tempat-tempat berdiri gitu ya. Ya. Yang tidak dimaksudkan untuk sholat di dalamnya, kama la yahujju, sebagaimana tidak boleh berhaji, ila sairul masyahid, kepada tempat-tempat selain tempat yang telah ditentukan oleh syariat ya. Maka ini enggak boleh dilakukan ya. Wala yatamassahu biha, maka enggak boleh tamassuh. Tamassuh itu Pak, ngusap-ngusap ngalap berkah, diusap namun dengan niat supaya dapat berkah. Namun kalau tak usap aja Pak, enggak ada niat apa, itu enggak apa-apa. Namun orang ngusap itu pasti supaya dapat kebaikan, karena berkah itu artinya apa? Kebaikan. Itu yang namanya berkah. Jadi kalau ada orang ngusap itu Pak, niatnya ya supaya tambah baik, ya kan, dapat pahala lah gitu ya. Adalah kebaikan yang dia dapat, itu berarti sudah ngalap berkah itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh, maka ini tidak boleh. Wala yuqabbalu syai'un, maka tidak boleh dicium ya sesuatu pun ya, min maqamatil anbiya, dari tempat-tempat berdiri para nabi ya. Jadi mungkin ini tempat bekas nabi berdiri ini gitu ya. Ini nggak boleh kita ngalap berkah di situ Pak ya. Walal masajid, dan juga tidak boleh juga ngusap-ngusap masjid ngalap berkah, karena memang masjid itu tempat berkah, betul, tidak diragukan Pak ya. Namun caranya mesti kita perhatikan, karena kalau ngalap berkah di masjid itu caranya cuman kita lakukan sholat, itu berkah insya Allah, karena sholat itu berkah. Yang berkah itu Pak, segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti berkah, dan meninggalkan segala yang Allah larang pasti berkah. Kita tidak korupsi, berkah hidupnya insya Allah. Kita enggak lalai dalam sholat, berkah hidupnya. Kita enggak lalai dalam pengajian ya. Bagaimana lalai dalam pengajian? Ustadz pengajiannya pengajian juga di belakang. Adik, kalau kita lakukan itu enggak berkah itu. Iya Pak ya? Iya. Itu contoh Pak ya. Contohnya aja gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan ini kita mesti banyak mencari sebab-sebab berkah, namun berkah yang betul-betul ada dalilnya. Dalilnya apa Pak? Dalilnya dalam Al-Quran Pak ya. Ya, ini kami sebutkan dulu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Quran maka kita diam ya. Dan adabnya juga seperti itu. Kalau ada orang ngomong kita diam. Karena kalau kita bareng-bareng ngomong takutnya nggak fokus ya. Ya, nggak ada yang mau didengar, nggak fokus, satu aja gitu Pak ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang kalau kita amalkan itu insya Allah hidup kita berkah Pak. Dan memang ya kita ini banyak musuhnya Pak. Kalau bukan musuh dari manusia, musuh dari jin. Nah, yang dari jin ini yang nggak nampak gitu. Kalau dari manusia kita tahu ya Pak ya, jelas orangnya. Nah, tapi kalau dari jin itulah yang suka mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya. Kadang lah dikasih nikmat HP oleh Allah, kata setan apa-apa adalah ya HP itu mesti ya nengoklah hal-hal yang Allah haramkan, sehingga nengok YouTube yang enggak ya, atau nengok internet channel-channel yang enggak, ataupun walaupun baik tapi lalai ya kan, karena nonton HP terus ngajinya enggak ada lagi, zikir pagi petang apa lagi ya Pak ya. Iya, sudah sibuk main HP, itu adalah tipu daya syaitan. Memang syaitan itu Pak, tipu dayanya seperti itu. Yang pertama, syaitan itu pingin kita melakukan syirik, itu yang pertama Pak. Ternyata kita sukses berhasil.
Setan iblis Pak tidak berhenti. Pintar betul iblis ini karena pengalamannya luar biasa Pak. Kalau pengalamannya sejak Nabi Adam gitu ya, sudah tahu betul dia bagaimana strategi, bagaimana cara manusia kita ini, anak Adam ini sesat ya, celaka, tahu betul. Nah, kalau orang itu nggak mempan syirik Pak, maka maksiat, dosa-dosa besar ya. Nggak mempan lagi ya, bid'ah ya, apalagi dia ahli ibadah ya, nggak mempan lagi ternyata dia adalah ahlu sunnah, paham mana yang beda mana yang sunnah, maka dia lalaikan orang itu dari yang sunnah-sunnah ya kan, yang wajib aja dia telat-telat ya, kadang sholatnya di rumah aja. Nah, ini tipu daya syaitan itu Pak ya kan, sibuk nak main HP begitu, sehingga lupa baca Al-Quran, lupa target akhirat. Kita itu Bapak Ibu harus sudah target Pak. Jadi Bapak itu ya, kita semua ini, bukan Bapak aja Pak, Ana juga ya, harus ada target kita hari ini, apa amalan akhirat yang telah kita selesaikan. Contoh Al-Quran, sudah berapa juz kita baca hari ini, harus ada Pak. Kemudian malam tahajud kita sudah berapa rakaat yang kita lakukan. Kemudian kualitas ilmu kita, hafalan Quran kita gitu ya, sudah berapa juz yang kita hafal dan yang kita mutskinkan. Kalau hafal insya Allah Pak ya, bisa khotam itu setahun bisa, namun mutskinnya gimana kan gitu. Kemudian hadis Pak, hadis arba'in udah hafal belum? Atau kalau nggak hafal hadis arba'in, hadis pilihan lah yang pendek-pendek, harus ada Pak. Sehari itu harus ada kita hafalkan Quran atau hadis ya. Kemudian kitab yang telah kita pelajari itu apa aja, mulai daripada ilmu tauhid ya, usul selasa udah khatam belum ya kan, Qawaidul Arba sudah khatam belum, kitab tauhid udah belum ya kan, as-sunnahnya usul sunnahnya Imam Ahmad udah pernah belum belajarnya gitu. Harus ada Pak. Dan itu sebenarnya ada medianya, ada media belajar sekarang, YouTube itu gitu kita gunakan. Misalkan dia hari ini kita mau nyimak apa, pengajian usul sunnah Imam Ahmad. Siapa ustadznya? Udah banyak ustadz Piranda itu, udah segudang ilmunya banyak apa ya. Nah, kita simak pengajian beliau. Ya banyak itu pengajiannya, ada kitab tauhidnya, ya kan? Kita mamparkan YouTube kita untuk itu Pak. Kita beli bukunya, kita catat gitu. Nah, kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita berkah. Ada targetnya. Jangan target kita itu dunia aja. Hari ini dapat duit harus berapa ini? Sehari ini saya harus dapat 500.000 nih. Kita hebat kali Pak. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, perhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Untuk hari esok itu Pak, ulama tafsir mengatakan untuk akhirat. Jadi untuk akhirat kita itu udah berapa gitu Pak. Jangan kita melulu Pak ya untuk dunia. Kadang ada pula orang lebih celaka lagi, dunia tidak dapat, duit tidak dapat ya, akhirat tidak juga. Ya main-main yang enggak aja dia. Melakukan hal-hal yang sia-sia saja. Ya kan? Nongkrong di kedai aja Pak ya, ngerokok aja ya. Duit tidak dapat ya. Akhirat tidak dapat pula, itu yang lebih celaka Pak ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus ada target Pak, target harian kita, target jangka pendek akhirat, ada juga target jangka panjang. Kalau jangka panjang apa? Bapak saya sendiri Pak, dan juga harus Bapak juga, umahat semuanya, sebelum umur 40 kita harus mutskin Al-Quran, harus ada itu Pak. Insya Allah Pak, 3 tahun aja kalau kita setiap hari 1 lembar ya, mungkin capek kali 1 lembar, udahlah target kita 1 hari itu 5 ayat aja. 5 tahun Pak, sekarang umur saya 35 ya, insya Allah 5 tahun ya, kalau kita konsisten ya, kita targetkan itu harus mutskin hafal Quran. Karena luar biasa Pak, kalau kita hafal Al-Quran ya kan, kemudian kita baca itu, kita ajarkan sama orang, kita pahami maknanya, kita belajar tafsirnya, kita amalkan. Yang terpenting orang yang hafal Al-Quran itu Pak ya, Al-Quran itu akan menjadi syafaat baginya, dan dia insya Allah dengan Al-Quran itu Allah masukkan ke dalam surga, dan dengan izin Allah dia bisa memberikan mahkota Pak, mahkota berharga kepada orang tuanya kelak dipanggil di hari kiamat. Jadi jangan anak kita aja Pak, kita sendiri insya Allah bisa Pak.
Saya pernah baca Pak, ada kisah seorang wanita kafir masuk Islam jadi mu'alaf. Di usia 60 tahun dia menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia berhasil menghatamkan Al-Quran. Gitu dong, semangat ya Pak ya. Insya Allah kita semua gak apa-apa, target kita sampai mati Pak. Boleh jadi panjangnya 50 tahun, 60 tahun ya Pak ya. Namun ada target Pak, harus ada target ini. Iya, mesti kita targetkan itu. Iya, daripada nggak karuan hidup kita yang nggak ada target ya kan. Akhirnya apa? Iya, nengok-nengok internet entah gitu Pak ya. Nah, lebih baik kita gunakan itu untuk akhirat. Kalau nengok internet boleh Pak ya, namun untuk murojaah kita. Misalkan sekarang alhamdulillah kita dimudahkan Pak. Ya kan, kita bisa dengar bacaan Al-Qur'annya Sudais ya, Imam As-Sudais itu, atau imam-imam Masjidil Haram yang lainnya. Itu fungsinya. Nah, dengan begitu kita sering mendengar, itu memudahkan kita memurojaah atau menghafal hafalan baru. Maka mesti kita buatkan target seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita itu Pak berkualitas. Jadi yang hafal Quran itu jangan anak kita Pak, udahlah ke kamu ngapal Quran di pondok, jangan, kita sendiri juga harus Pak. Kita insya Allah bisa Pak, itu janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Dan sungguh aku telah mudahkan, kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dibaca gitu. Namun hawa nafsu kita terkadang syaitan ya Pak ya, menghalangi kita untuk membacanya. Boro-boro mau ngapal baca beda gitu Pak ya. Itu yang parah. Kalau kayak kita baca alhamdulillah Pak ya, ini mau menghafal macam mana nak ngapal Pak Ustadz gitu ya, baca beda ada waktu gitu. Itu yang lebih parah. Maka harus ada Pak ya, dalam sehari itu harus target kita. Iya, kita bikin target kita 5 ayat belah gitu ya, 5 ayat. Karena memang ayat itu yang awal Allah turunkan kan 5 ayat, ya kan? 5 ayat kita baca, insya Allah Pak, kita ulang-ulang bisa gitu. Sekarang kita ada terjemahannya, kita baca terjemahannya juga gitu ya. Insya Allah ya, kita niatkan itu untuk akhirat ya, karena memang Rasulullah memberikan motivasi bagi orang yang menghafalnya. Orang yang menghafal Al-Quran Pak, mereka bersama malaikat, malaikat yang mulia gitu Pak, dan pahalanya luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada itu Pak ya dalam kehidupan kita. Jadi nggak hanya bulan Ramadan Pak kita baca Al-Quran itu. Ya, di bulan manapun, namun memang di bulan Ramadan lebih kita tingkatkan ya kualitasnya, kita tingkatkan kuantitasnya gitu. Namun di bulan-bulan ini kita buat target Pak. Kapan perlu buat jadwal kegiatan baca Al-Quran, kita bikin ininya pengingat di HP. Nah, ini sudah jadwal saya baca Al-Quran. Nah, bikin seperti itu Pak. Ya. Nah, untuk dunia aja kita mungkin untuk kesehatan kita bikin jadwal kita ya. Iya. Makan kita jam berapa, minum berapa menit lagi, dibikin itu aja ya, itu bagus itu. Nah, namun alangkah lebih bagusnya untuk akhirat juga. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin target Pak, insya Allah Pak ya. Kita sama-sama berdoa nih ya. Kita yang hadir ini ya, yang usia sekarang 30 belum 40, mudah-mudahan di usia 40 udah hafiz Pak. Kita semua ini, amin, amin ya Rabbal alamin. Atau yang usianya udah 40, mudah-mudahan sebelum 50 tahun udah hafiz. Tentu harus berusaha Pak. Jangan mentang-mentang nak jadi hafiz nggak pernah dibaca Al-Qurannya, macam mana gitu ya. Harus berusaha. Sehingganya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan gitu. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berusaha Pak, bukan orang yang berlena-lena gitu. Harus ada usaha. Bahkan orang itu Pak, ada mereka ingin menghafal Al-Quran namun gak hafal-hafal, ternyata pahalanya nambah banyak terus. Kenapa? Karena dia nggak hafal, artinya dibacanya lagi, dapat pahala lagi. Nggak hafal, dibaca lagi. Jadi memang Al-Quran itu Pak nggak pernah merugi orangnya. Walaupun kita berusaha ngapal, nggak hafal-hafal, kita nggak kalah, kita nggak rugi. Kenapa? Karena setiap kali kita baca, kita sudah dapat pahala. Tentu niatnya saja yang mesti kita perbaiki. Karena niat kita menghafal karena Allah, niat kita membaca karena Allah, bukan nanti karena supaya dibilang orang hafiz. Jangan, itu bahaya Pak ya, merusak
diri kita, mencelakakan kita kelak di akhirat. Nah gini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau Iya, kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkannya dalam surah Al-Baqarah tadi ya untuk sholat di belakang kuburan Nabi, kuburan pula, nauzubillah, di belakang makom ya, tempat berdiri Nabi Ibrahim ya. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Tadi perkataan Syekhul Islam, kemudian beliau bawakan lagi perkataan beliau yang lainnya pada kitabnya Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau ya, pada juz ya ke-17 halaman 463. Sabata an Umar ya Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana fi safarin. Telah terdapat riwayat sahih ya dari Umar bin Khattab. Waktu itu beliau dalam keadaan safar, dalam perjalanan gitu. Fara'a qauman yatanawabuna makanan lis-salati ya. Kemudian beliau menyaksikan ada sekelompok kaum yang mencari suatu tempat khusus, mengkhususkan suatu tempat gitu ya untuk sholat. Faqala, lantas beliau berkata, "Mahaza, ini tempat apa itu? Tempat apa ini? Kok kalian ingin khusus sholat di sini ya? Kenapa harus sholat di sini gitu? Ini emangnya ini tempat apa?" Gitulah kalau bahasa kita, Pak. Faqalu, lantas mereka menjawab, "Haza makanun shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ini adalah tempat yang Nabi pernah sholat di sini. Kata kaum ini ya. Oh, berarti sejarahnya memang Nabi pernah sholat di tempat itu sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Umar berkata, ini Pak, perkataannya ini luar biasa. Karena Umar ini Pak sahabat Nabi, muridnya Nabi kan, tahu betul dalam masalah akidah, bapak akidah itu Umar bin Khattab ini. Apa jawaban beliau ini luar biasa. Ini syarat dengan faedah, pelajaran luar biasa di jawaban beliau ini. Faqala, lantas Umar berkata, "Innama halaka man kana qablakum bihaza." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu celaka karena suka seperti ini. Ngalap berkah, cari-cari tempat-tempat keramat gitu ya. Salat di situ gitu. Innahum ittakhadhu atharu anbiya'ihim. Sesungguhnya mereka orang-orang sebelum kalian yang celaka itu, mereka mencari-cari bekas-bekas peninggalan para nabi mereka, mereka jadikan masjid. Nah, sehingga masjid itu diagungkan, dikeramatkan. Kenapa? Karena mungkin ada bekas kuburan nabi mereka atau bekas tempat sholat nabi mereka. Ini man adrakta as-salah falyusalli. Dimanapun engkau dapati tempat untuk sholat, maka sholatlah di situ tanpa dikhususkan katanya. Wa ila falyamdi. Ya, kalau enggak ada ya cari tempat yang lain lah gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Umar bin Khattab ini dalam riwayat yang sahih ini Pak, lihat satu kaum ya. Jadi kaum itu mengkhususkan satu tempat, ayo kita sholat di sini. Maka Umar mengatakan, kenapa harus di sini gitu? Umar seperti ini, dulu Nabi pernah sholat di sini. Langsung marah Umar, Pak ya. Sesungguhnya orang dulu itu celaka karena mereka suka mencari bekas-bekas peninggalan tempat-tempat yang pernah disinggahi atau sholat di situ nabinya, mereka jadikan itu tempat spesial. Celaka karena itu. Ini bukan kata saya ya Pak ya, kata siapa Pak? Umar ibnu Khattab. Maka nggak boleh kita tabaruk gitu di tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa balaghahu, sampai kabar kepada beliau, kepada Umar bin Khattab, anna qauman yadhhabuna ila syajarah. Sesungguhnya ada sebuah kaum, mereka pergi mencari pergi ya kepada sebatang pohon, allati baya'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Tahu yang mana Nabi dan para sahabatnya pernah berbaiat ya. Para sahabat Nabi pernah berbaiat di pohon itu. Fa amara biqat'iha, lantas kemudian Umar memerintahkan supaya pohon itu dipotong ya, ditebang. Supaya apa? Supaya jangan dijadikan tempat ngalap berkah, nggak boleh Pak. Karena akan menimbulkan apa, orang itu nggak sama Allah lagi hatinya terkait, sudah terkait sama makhluk, sama pohon gitu, sehingga dikeramatkan. Itulah sebab asal muasal
syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa arsala ila Abi Musa, kemudian Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada Abi Musa al-Asy'ari, yazkuru lahu annahu dhahara bi Tastur. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya di daerah namanya Tastur ada muncul gitu ya, kubur ya Daniel ya, kubur Nabi Daniel. Wa indahu mushafun, kemudian di kubur itu ada sebuah mushaf, kitab suci Nabi Daniel ini, Pak. Kemudian pada mushaf itu fihi, di dalamnya terdapat akhbarun ma sayakun ya, informasi-informasi tentang kejadian yang akan datang. Wa qad dzukira fihi akhbarul muslimun, kemudian disebutkan juga dalam mushaf yang dekat kuburan Nabi Daniel itu kejadian-kejadian, kabar-kabar, informasi tentang yang akan menimpa kaum muslimin. Nah, kemudian apa Pak yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran kuburan itu? Wa annahum idza ajdabu, kalau seandainya mereka itu kesusahan gitu ya, dapat paceklik, dapat musibah gitu Pak ya, atau perkara genting lah gitu ya, kasyafu anil qabri ya, kemudian mereka membongkar kuburan itu ya kan, kemudian mereka ngalap berkah dengan jasad Nabi Daniel itu. Famataru, lantas kemudian hujan turun. Memang ya itu istidraj gitu. Walaupun terkadang pekerjaan orang itu salah, terkadang Allah uji mereka. Ya, misalkan lagi kemarau nih. Jadi orang yang tinggal di sekitar kubur Nabi Daniel itu Pak, kalau lagi kemarau itu mereka gali ya kuburannya dan ngalap berkah dengan Nabi Danielnya. Kemudian memang betul hujan ya. Fa arsala ilaihi Umaru, kemudian Umar mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk apa? Untuk pergi ke daerah ini, daerah yang ada kuburan Nabi Daniel ini. Ya'muru an yahfira bin nahar, kemudian Umar memerintahkannya untuk menggali kuburan di siang hari, salah satu asyara qabran, sebanyak 13 kuburan. Fayadfanuhu bilail, kemudian Nabi mengatakan bongkar itu kuburan Nabi Daniel itu bukan Nabi ya, Umar bin Khattab. Ini adalah kejadian terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab waktu itu memang sebagai penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, presiden kaum muslimin itu, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Jadi diperintahkan Abu Musa al-Asy'ari ini buat gali siang hari 13 kuburan. Nah, kemudian bongkar itu kubur Nabi Daniel, kemudian kuburkan ke salah satu kubur itu di malam hari, ya kan? La'alla ya'rifahun nas, supaya orang itu nggak tahu, sehingga orang nggak tahu yang mana kuburan Nabi Daniel. La'alla yuftanu bihi, supaya orang tidak terfitnah lagi, tidak menjadikan kuburan Nabi Daniel ini ngalap berkah, nggak jatuh ke dalam syirik. Nah, sehingga nggak lagi orang tahu dan tidak lagi terjadi waktu itu orang ngalap berkah lagi di kuburan Nabi Daniel. Begitulah para sahabat, bukan Wahabi Pak ya. Umar bin Khattab itu bukan yang pula tuduh Wahabi Pak ya, anti kuburan keramat ini ya. Umar bin Khattab Wahabi gitu ya. Kenapa? Karena anti kuburan keramat. Bukan Pak, ini Umar bin Khattab, dan ini kisah masyhur, ini kisah sanadnya sahih, dicatat di buku-buku sejarah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Baik ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena mengingat waktu Pak ya, sudah hampir jam setengah 9 ya. Mungkin ya kita cukupkan dahulu pengajian kita sampai di sini ya. Kita cukupkan dahulu sampai di sini pengajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.